alasannya Al-Quran masih menulis bahasa Arab saja, itu masih jadi perdebatan, masih debatable. Ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak, ada ulama, ada mazhab yang mengatakan kenapa bahasa Arab? Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di Timur Tengah, begitulah bahasanya, di kawasan itu. Ada orang yang mengatakan karena bahasa-bahasa di dalam Quran itu utuh, manuskripnya utuh, tidak mudah untuk dirubah-rubah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan alasan lain lagi, ada yang mengatakan alasan lain lagi. Ini aja masih jadi perdebatan. Sahabat Bang Gonzales Channel, tentu kita masih ingat beberapa waktu lalu seorang pengusaha, Pablo Benua, yang sempat bikin heboh karena siap pasang badan untuk Panji Gumilang dan Al Zaitun. Kali ini, kita akan mendengarkan obrolan Pablo Benua yang membedah pasal yang menjerat Panji Gumilang. Yuk kita saksikan bersama. Namanya Al-Quran aja kenapa masih dalam bahasa Arab? Karena bahasanya memang multitafsir gitu kan. Apa maksudnya apa ya? Ayo, apa sih alasannya? Apanya diapakan dulu itu? Al-Quran tuh masih ditulis dalam bahasa Arab. Alasannya Al-Quran masih menulis bahasa Arab saja, itu masih jadi perdebatan, masih debatable. Ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak, ada ulama, ada mazhab yang mengatakan kenapa bahasa Arab? Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan di Timur Tengah, begitulah bahasanya, di kawasan itu. Ada orang yang mengatakan karena bahasa-bahasa di dalam Quran itu utuh, manuskripnya utuh, tidak mudah untuk dirubah-rubah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan alasan lain lagi, ada yang mengatakan alasan lain lagi. Ini aja masih jadi perdebatan. Apalagi bahasa Indramayu. Jadi maksud gue gini, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa berita bohong tidak terpenuhi. Karena untuk mencari fakta validnya berita bohong itu atau tidak, berita itu bohong atau tidak, maka kita harus cari sumbernya, faktanya, kebenarannya. Untuk mencari kebenarannya nggak bisa melakukan hanya kesepakatan para ulama begini, itu bukan, dalam hukum itu tidak berlaku itu. Dalam unsur fikih keagamaan ya, untuk mencapai satu pandangan yang dipakai oleh umat, maka dilakukanlah fatwa. Ijtima ulama sepakat, para ahli-ahli sepakat, ya kita sepakati saja ini begini, artinya begini, maka yang harus diterapkan oleh umat begini ya. Nah, tapi kalau misalnya Polri bilang kalau ulama udah sepakat, kita sepakat juga gitu loh. Pak Jokowi pernah mengatakan di dalam satu pidatonya, negara jangan kalah sama yang namanya kesepakatan, seolah-olah memisahkan antara toleran dan intoleran. Ada itu Pak Jokowi menyampaikan, betul nggak? Di dalam konstitusi kita, di dalam hukum kita tidak mengatur tentang negara harus tunduk terhadap kesepakatan kelompok-kelompok tertentu, termasuk ulama. Ulama hanya bisa menghancurkan, tapi di dalam penerapan hukum tidak bisa plek-plekan ulama, apa yang menjadi kesepakatan ulama tersebut dipakai menjadi hukum gitu. Karena ini jadi debatable. Benar nggak? Kecuali negara kita negara Islam gitu. Iya, kecuali negara kita negara syariat Islam, beda. Negara kita demokrasi kok. Negara kita Republik Indonesia ini negara Pancasilais. Oke. Iya kan? Jadi istilahnya walaupun MUI sudah memberikan fatwa, berarti itu yang berupa pendapat, berupa anjuran gitu ya. Itu tidak bisa dijadikan sesuatu yang bersifat hukum, nggak bisa diterapkan di hukum. Itu adalah anjuran. Nah, kalau anjuran siapa saja punya hak untuk menganjurkan. Boleh dipakai pun boleh tidak. Kan begitu. Nah, untuk menimbulkan rasa keadilan di dalam penerapan hukum, maka saksi-saksi ahli yang digunakan oleh pihak Panji Gumilang ya monggo diterima. Itu kan habis itu lakukan perbandingan. Kalau Polri atau penyidik kebingungan dalam penerapan kasus tersebut, lakukan restoratif justice. Dudukkan bareng antara MUI, Panji Gumilang, sejumlah ahli, dudukkan bareng, diskusi, cari titik tengahnya. Adem juga kok, dua-duanya hal yang adem.
Panji Gumilang dipenjarakan, ya, Panji Gumilang dipenjarakan atas kasus tersebut. Apakah membuat Panji Gumilang kapok, jerah, apa segala macam? Enggak, karena itu adalah pemikiran dasarnya dia. Iya. Dan orang-orang yang sepemikiran sama dia pun merasakan ketidakadilan. Iya. Sekarang kalau memenjarakan Panji Gumilang untuk memuaskan sekelompok orang di luar sana, pasti ada kelompok yang kontra terhadap kelompok yang luar sini. Kan begitu. Seharusnya untuk supaya mendapatkan satu titik temu, maka yang harus dilakukan adalah dudukkan bareng. Enggak di proses hukum pun, kelompok yang mendukung Panji Gumilang senang, kelompok yang tadi bersuara berkoar-koar ini pasti jadi nggak senang, pasti ribut. Ya kan? Jadi penjarakan Panji Gumilang atau tidak penjarakan adalah satu tindakan yang menurut gua tidak adil. Tapi yang dilakukan adalah dudukkan, damaikan. Itu yang menurut gua adalah satu. Dua golongan bisa damai juga. Yo,